Baik, saya ucapkan selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara pada pagi ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan sampai detik ini kami berharap Bapak, Ibu, Saudara semua terberkati oleh berkat-berkat Tuhan. Karena kita pada pagi ini diizinkan untuk bangun dari tidur, di mana Tuhan izinkan pada kita setiap denyut jantung kita itu adalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan seluruh organ tubuh kita bekerja dengan baik sehingga kita dikaruniai, diberkati dengan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun ada sebagian yang mungkin masih harus berbaring atau istirahat di tempat tidur karena kesehatannya, namun kami percaya bahwa Bapak Ibu semua masih bisa mengikuti siaran ini. Mari kita pada pagi ini bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan yang pada pagi ini akan kita baca, dan bacaan itu kita ambil dari surat Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Namun seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, di pagi ini kami anak-anak-Mu datang dan mengucap syukur atas segala berkat yang selalu mengalir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan izinkanlah kami pada pagi ini untuk membaca, belajar, dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu, agar kami mampu dan mengerti akan firman-Mu, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan kami renungkan hanyalah merupakan kehendak-Mu saja ya Tuhan, dan bukan kehendak kami sebagai manusia. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan sertai kami dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita buka surat Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan sampai yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Ini mengambil perikop hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula.
pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mau mendengar dan melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema pada doa pagi ini adalah kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali, akhir zaman, hari Tuhan atau kiamat, atau apapun sebutannya, itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Tapi soal kapan, jam berapa, hari apa, dalam tahun berapa, tidak seorang pun mengetahuinya. Karena itu adalah hanya Tuhan yang mengetahui. Dan karena itu adalah rahasia ilahi. Dalam Matius 24 ayat 4 yang Matius 24 ayat yang keempat sampai 8 mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi penyesatan dan peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kelaparan, sakit penyakit, gempa bumi, penganiayaan, dan siksaan karena iman pada Kristus. Orang percaya menjadi murtad. Dan banyak nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda yang disebutkan Matius itu sampai saat ini apakah benar-benar sudah ada kenyataan, sudah digenapi? Mungkin kita bisa mengatakan, ya, semuanya sudah digenapi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Sudahkah itu? Ya, sudah. Peperangan antar bangsa, antar negara, antar suku sudah terjadi. Di mana-mana, dari dahulu sampai sekarang. Itu bukti nyata bahwa apa yang dikatakan Matius itu sudah digenapi. Sakit penyakit, apakah sudah terjadi itu? Sudah. Bahkan sampai saat ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih belum juga nyah dari bumi kita. Sampai menghilangkan semua kedikdayaan, sekalipun itu negara dikdaya, sekalipun kita sebagai dokter, sebagai orang kaya, sebagai orang yang punya kekuatan, semuanya dilanda sakit penyakit yang sampai saat ini masih juga menghantui kita. Kelaparan juga sudah terjadi. Paling tidak dengan pandemi COVID-19 ini dampaknya adalah banyak orang yang kesulitan untuk mencari kehidupan sehari-hari. Banyak penurunan pendapatan, orang kesulitan untuk melakukan pekerjaannya, banyak PHK, sehingga banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya di bidang makanan dan sebagainya. Kemudian adanya nabi-nabi palsu. Nabi palsu dari sejak zaman nabi-nabi terdahulu, sejak rasul-rasul terdahulu,
sejak gereja mula-mula itu sudah banyak terjadi. Dan apakah nabi palsu itu juga banyak terjadi sekarang? Banyak, saudara. Bahkan masuk dalam gereja-gereja. Banyak gereja-gereja yang orientasinya tidak mengabarkan Injil, tidak mengabarkan berita kebenaran, yang disampaikan hanya berorientasi pada kebutuhan mereka. Mereka lupa bahwa tugas kita adalah mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Tapi kita digiring untuk bahkan memperkaya gerejanya, lupa dengan diakonia, lupa dengan pengabaran Injil, lupa dengan marturia. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi banyak orang-orang kelihatannya Kristen, kelihatannya percaya Yesus, tapi fakta realita di lapangan mereka hanya mencari keuntungan pribadi dan organisasinya. Gempa bumi sudah sering terjadi di mana-mana, berulang kali terjadi dari dahulu sampai sekarang. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Matius tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari Tuhan itu sudah tergenapi semuanya. Bahkan perihal tentang hari Tuhan ini di zaman Rasul Petrus pun mereka banyak yang mempertanyakan, benarkah ini akan terjadi? Atau hanya sekedar menakut-nakuti? Atau hanya sekedar omong kosong? Mereka meragukan tentang kedatangan Tuhan. Bahkan tidak sekedar meragukan, tapi juga mengecek tentang kebenaran janji Tuhan itu. Mereka yang orang yang mengecek itu dikatakan bahwa mereka yang hidup mengikuti hawa nafsu. Artinya mengikuti kehidupan duniawi. Dia tidak mengikuti, tidak berpikir secara rohani. Dan pada umumnya tidak percaya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, yang mati, bangkit, dan naik ke surga, dan akan datang lagi. Mereka itulah yang belum percaya pada Yesus, sehingga mereka mengejek kepada orang yang percaya pada suatu waktu itu. Sebagaimana dalam ayat yang keempat tadi, yang kita sudah baca, bahwa kata mereka, di manakah tentang janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu menyaksikan. Dia mengatakan bahwa toh dari dulu sampai sekarang dalam arti surat Petrus ini ditulis. Jadi kurang lebih abad pertengahan atau abad pertama itu mereka sudah sangsi dengan adanya firman Tuhan ini. Toh apa yang disampaikan, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, bahwa aku akan datang kembali seperti pada saat aku naik ke surga. Seperti yang dituliskan oleh Matius, Yesus akan datang kembali. Toh sampai sekarang, bahkan 2000 tahun setelah itu, sampai hari ini memang secara secara manusiawi, secara orang yang duniawi sering mengatakan bahwa itu adalah bohong. Bahkan banyak yang mengatakan Tuhan atau Gusti Allah itu lalai dengan janjinya. Kalau kita lihat atau kita baca pada ayat yang 3, dikatakan bahwa yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengejek-pengejek ini adalah orang yang sekarang berpikir
berdasarkan hawa nafsu duniawi. Kalau kita lihat bahwa di sini dikatakan ada zaman akhir, dan kita juga baca ada akhir zaman, sama atau tidak zaman akhir dengan akhir zaman? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, zaman akhir itu adalah zaman di mana sejak Yesus Kristus naik ke surga sampai pada hari ini, itu zaman akhir, di mana saat itu adalah zaman penantian, zaman perantara antara naik ke surga dan kedatangan Yesus ke dunia ini yang kedua kali atau hari Tuhan. Kemudian kalau akhir zaman adalah hari Tuhan, hari kiamat, atau bisa kita katakan sebagai orang yang rohani yang percaya bahwa akhir zaman adalah akhir zaman di mana Yesus Kristus datang yang kedua kali, bukan untuk menebus dosa lagi, tapi menghakimi kita yang orang yang berdosa. Jadi mengapa sampai saat ini janji kedatangan Tuhan itu belum juga digenapi? Apakah Tuhan lalai? Tuhan lupa? Oh tidak. Tuhan sengaja memberikan waktu yang masih bisa dipergunakan oleh orang-orang yang belum percaya untuk percaya. Tuhan memberikan kesempatan pada kita semua, baik orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya, untuk dapat mengisi waktu antara waktu zaman akhir ini dari penantian kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali ini, untuk kita bisa memproses diri. Kita diwajibkan untuk memproses diri, berproses diri, agar kita sebagai manusia-manusia yang penuh dosa, kita agar semua berbalik dan bertobat agar kita semua tidak binasa. Jadi kita masih diberi kesempatan. Bagi yang masih saja melakukan dosa, walaupun orang yang sudah percaya tapi masih hidup dalam dosa, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Itulah kebaikan Tuhan. Bukan berarti belum datangnya hari Tuhan ini Tuhan lalai, tapi justru memberikan kesempatan kepada kita untuk kita segera bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya dan orang yang sudah diselamatkan karena anugerahnya, untuk itu kita seharusnya dapat mengisi waktu zaman akhir ini yang Tuhan masih berikan pada kita, atau sisa-sisa kehidupan kita ini. Karena menurut Alkitab kita tahu bahwa kita mengatakan umur manusia era sekarang ini, era zaman Musa itu berkisar antara 70 tahun. Dan kalau masih kuat, masih diizinkan kita hidup sampai 80 tahun. Untuk itu, marilah kita sambut kedatangan Tuhan di zaman akhir ini dengan berjaga-jaga dan berproses diri agar kita bisa hidup tidak bercacat. Jadilah kita gadis-gadis yang bijaksana dengan mempersiapkan cadangan minyak pelita kita, sehingga pada saatnya nanti kedatangan sang mempelai
nanti kita sudah siap menyambut sang mempelai itu untuk ikut bersamanya. Mempelai laki-laki akan datang menjemput kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya sudah siap menyambutnya apabila kita sudah menyiapkan diri, bersiap-siap dengan cadangan minyak yang cukup di pelita kita, sehingga kita tidak terpadamkan dengan karena kehabisan minyak di pelita kita. Sekarang bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Ya, sebagai orang yang percaya, kita harus sering-seringlah bacalah dan dengarlah Injil, berita kebenaran, berita Kristus setiap hari, dan laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang disampaikan oleh Injil itu. Jangan lupa kita berdoa setiap saat untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar kita dimampukan dengan usaha kita, karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi ini kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang baru saja kami merenungkan, kiranya dapat menambah berkat bagi kami yang mengikuti atau yang mendengar siaran ini di mana saja berada. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk semua jemaat GKI Kabangan dan saudara-saudara kami yang percaya dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau akan selalu pelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Engkau beri kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan Engkau berikan kesuksesan dan kelancaran bagi mereka yang sedang berusaha maupun sedang menempuh pendidikan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang berupaya keras untuk menangani pandemi COVID-19. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan segera tuntas COVID-19 ini dari negara kita, agar semua kegiatan di masyarakat dapat pulih kembali. Tuhan, sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri sudah mengetahui akan apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, ya Allah, Tuhan Yesus, dan Juru Selamat kami, ajarkanlah kami dan berikan kami kekuatan agar kami mampu menjalankan kehidupan kami sehari-hari untuk hidup kudus, hidup tidak bercela, sehingga pada saatnya kedatangan-Mu nanti kami sudah benar-benar siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua nanti. Terima kasih Tuhan. Amin.